Kasus positif corona di Indonesia sudah tembus angka 100.000 lebih. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menembus lebih dari 200.000. Total kasus positif COVID-19 menjadi 377.000. Total kasus positif COVID-19 menjadi 400.000. Bangga, tapi di satu sisi lain takut juga. Kenapa bangga? Karena sebagai dokter kita bangga bisa menjadi garda terdepan melawan COVID-19 ini. Kita bisa berkontribusi secara langsung melawan COVID, kemudian bisa mengaplikasikan ilmu juga yang telah dipelajari selama ini, dan kita bisa tetap belajar. Maksudnya kan kayak COVID ini masih panjang perjalanannya, jadi bisa ikut berkontribusi itu kayak nilai plus banget, enggak aja gitu bisa ikut berkontribusi. Tapi di satu sisi lain juga ada rasa takut. Rasa takutnya itu lebih takut ke kita nggak bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan juga untuk bangsa dan negara. Perasaan saya sebagai pendamping akses di wilayah Maluku, Provinsi Maluku, saya bersyukur dan bangga bisa menjadi salah satu garda depan di pandemi corona ini, karena bisa membantu masyarakat yang tidak mampu di daerah-daerah pelosok yang ada di dampingan saya. Ini di luar ekspektasi saya. Akan tetapi ketika saya sudah bergabung di sini, saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Dan saya bersyukur mendapatkan pengalaman ini yang mungkin tidak semua orang bisa dapatkan. Suka dukanya apa ya? Kalau saya sih sebetulnya dibilang duka enggak lah. Sukanya saya suka bersosialisasi, suka ngobrol, tahu permasalahan orang. Ya sebetulnya saya berterima kasih gitu ada di TKSK, ada di sini, saya bisa bantu warga yang orang lain nggak bisa. Gitu. Kemarin pada saat penyaluran jadwal kami, saya bersama teman-teman menuju ke lokasi dampingan kami itu menggunakan kapal perahu. Kapal perahu yang terbuat dari kayu. Di situ kapalnya muat beras langsung dari kota kabupaten untuk menuju ke daerah dampingan kami. Kapalnya muat beras itu sekitar 40 ton lebih. Kemudian sampai pada kampung, di situ kapal menurunkan beras, kemudian mendapati warga KPM di bibir pantai yang sudah siap. Kami langsung sama-sama dengan pihak Bulog, DGR, kami sama-sama langsung menyalurkan di pantai aja, Mbak. Kami secara spesifik memberikan support untuk tenaga kesehatan pada mulanya, ya. Dan kemudian ternyata beberapa waktu setelah kami berada di sana, pasien-pasien pun ternyata memerlukan dukungan yang serupa. Diangkat kembali tes kepercayaan lagi sebagai wakil kepala ruangan. Jadi sampai saat ini masih menjabat sebagai kepala ruangan wakil kepala ruangan di HCU ICU RSDC Kemayoran. Memberikan arahan, memberikan pembinaan kepada warga untuk melakukan protokol kesehatan, baik itu cuci tangan, pakai masker. Protokol kesehatannya setiap kegiatan harus dilaksanakan. Saya juga bikin kerjasama dengan UKM dari yang ada di Bale Endah untuk pembuatan masker dan dibagikan ke pilar-pilar sosial kayak PSM, Puskesos, kita bagi itu. Untuk pertama kalinya kami diberikan kesempatan untuk langsung berhubungan dengan penyintas.
otomatis berhubungan dengan penyintas, kami harus memakai alat pelindung diri yang cukup mumpuni. Jadi kami bertugas biasanya itu kurang lebih 6 jam dengan mempergunakan HAM. Kami adalah pengalaman yang luar biasa. Benar-benar tantangannya itu memberikan edukasi ke keluarga pasien agar bisa menerima kondisi dari pasien bahwa pasien itu memerlukan rujukan lebih lanjut. Tantangan ke masyarakat juga ya, jadi kayak masih banyak masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Pada saat saya melakukan kegiatan P2K2 di daerah dampingan saya, dari kampung saya ke desa, di kampung saya kan masih dusun, desanya di sebelah, saya melewati sungai, di situ airnya banjir. Ya, airnya banjir, saya nunggu airnya surut, baru saya bisa lewat ke daerah dampingan saya. Airnya surut, saya melewati banjir sampai ke sebelah sungai. Saya berjalan kaki ke daerah dampingan saya, sekitar 3 kiloan berjalan kaki sampai daerah dampingan saya. Untuk merasa capek lelah itu kan normal, karena badan kita kan memang pasti akan ngerasa capek gitu. Cuma ya kita mikirnya pertama istilahnya kita di sini untuk bantu pasien. Jadi kalau kita tidak kuat menguatkan diri, itu siapa yang bantu pasien gitu. Memang klise sih sebetulnya, tapi memang seperti itu kondisinya gitu. Saat kita lelah tuh pasti kita mikir nggak kuat kok, bisa sehat gitu. Kalaupun ada kelelahan secara psikis adalah kerinduan yang biasa, karena saya sudah meninggalkan tempat kerja saya kurang lebih hampir 30 hari. Saya juga rindu dengan teman-teman ataupun kolega di tempat kerja saya seperti itu. Tapi sampai saat ini hal tersebut masih bisa ditanggulangi, meskipun sekali waktu seringkali muncul. Kadang capek pas dalam waktu bersamaan, masalahnya juga datang bersamaan. Saya kadang bingung ini gimana gitu. Tapi kesininya karena saya sudah ya ada teman-teman, ternyata teman-teman di lapangan juga banyak, ada pilar-pilar sosial lain. Ketika saya tidak bisa menjalankan atau membantu mereka, saya tinggal telepon aja. Pahlawan sesungguhnya adalah mereka. Kami hanya memberikan support, memberikan dorongan daripada mereka. Apa yang kita lakukan sebenarnya kecil, Mbak. Kalau boleh saya menyampaikan, penyintas itulah sesungguhnya pahlawan yang ada di negeri ini. Menurut saya dengan masyarakat mau mematuhi 3M, semua masyarakat itu adalah pahlawan, entah itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga tersayang, maupun untuk bangsa Indonesia. Pahlawan yang paling utama itu tentu saja tenaga medis, tenaga kesehatan. Kalau menurut saya ya, dia melakukan sesuatu langsung berhadapan dengan musuhnya. Dan di sini yang dengan sengaja berhadapan dengan musuhnya itu ya tenaga medis. Kalau menurut saya sih setiap orang itu pahlawan buat dirinya ya. Jadi ketika orang itu atau saya sendiri sudah bisa melewati suatu ujian, dia adalah pahlawan buat dirinya. Yang pertama itu untuk seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Perjalanan melawan COVID ini masih panjang. Insya Allah semua lelah ini bisa menjadi lelah. Kemudian yang kedua untuk masyarakat, sekali lagi mari kita berjuang bersama untuk melawan COVID-19, patuhi protokol kesehatan, patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Lebih bisa menerima penyintas pada khususnya, bahwa mereka tidak perlu dikecilkan. Berharap juga tidak ada lagi stigma yang diberikan kepada mereka. Ini berlaku tidak hanya buat penyintas, juga bagi para relawan
yang sudah hampir 24 jam bekerja tanpa lelah di sini. Kita ini harus bersatu, ya. Harus kompak, harus bersatu, harus berkolaborasi. Kecil apapun kontribusi kita untuk bisa memerangi COVID itu tidak harus maju ke sini, ke Wisma Atlet, contohnya misalnya sebagai relawan, tapi dari pribadi-pribadi kita sendiri pun yang di rumah dengan menjaga jarak, dengan tetap pakai masker, dengan tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan untuk bisa mencegah menulari dan tertulari dari COVID itu adalah salah satu tindakan pahlawanan kita juga. Untuk KPM semoga cepat sejahtera. Dan untuk SDM PKH seluruh Indonesia terus maju dan berkarya untuk Indonesia maju, untuk Indonesia sejahtera. Selamat Hari Pahlawan Nasional, pahlawanku sepanjang masa. Tetap semangat, garda terdepan kesehatan Indonesia. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2020. Pahlawanku sepanjang masa. Saya mengucapkan Selamat Hari Pahlawan tahun 2020. Pahlawanku sepanjang masa. Maju terus, semangat. Selamat Hari Pahlawan 2020, pahlawanku sepanjang masa. Selamat Hari Pahlawan 2020, pahlawanku sepanjang masa.